Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan Mahkamah Agung memasuki ruang acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH.MH. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Sunarto, SH.MH. Yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung. Yang terhormat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung, yang kami hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Pelaksana Tugas Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung selaku Pelaksana Tugas Dirjen Badilak Mahkamah Agung, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kababinkum TNI, para pejabat eselon 2 Mahkamah Agung, serta Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Acara Wisuda Calon Hakim Program PPC Peradilan Militer Angkatan 4 pada hari ini, Kamis tanggal 23 November 2023 dimulai. Laporan. Acara wisuda program pendidikan dan pelatihan calon hakim militer angkatan 4 tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Pembacaan petikan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kapus Diklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Petikan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 234-BLD-SK-11 Romawi-2023 tentang penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer seluruh Indonesia Angkatan 4 tahun 2023. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer seluruh Indonesia Angkatan 4 tahun 2023. Kedua, peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer seluruh Indonesia Angkatan 4 yang dinyatakan lulus sebanyak 25 orang sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Ketiga, peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer seluruh Indonesia Angkatan 4 yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya akan diwisuda kelulusan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya. Petikan
Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 November 2023, Kepala Badan tertanda Bambang Heri Mulyono. Lampiran 1, Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 234-BLD-SK-11 Romawi 2023 tanggal 10 November 2023. Penetapan kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer seluruh Indonesia Angkatan 4 tahun 2023. Calon hakim peradilan militer nomor urut 1, Dr. Putra Nopa Arianto S. SHMH, calon hakim pengadilan magang Pengadilan Militer 102 Medan, sampai dengan nomor urut 25, Nandar Prasiska SH, calon hakim pengadilan magang Pengadilan Militer 3, 16 Makassar. Kepala Badan tertanda Bambang Heri Mulyono. Penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan wisudawan oleh Letkol CHK Muhammad Nur Sakti SHMH. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Sunarto SHMH. Yang kami hormati, Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bambang Heri Mulyono SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati para tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri upacara wisuda kelulusan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan 4. Pada kesempatan ini, perkenankan saya berdiri mewakili para wisudawan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Hadirin yang saya muliakan, hari ini adalah hari yang sangat kita nantikan bersama, di mana pada hari ini kami telah menyelesaikan tugas belajar, pendidikan dan latihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer selama 1 tahun yang bertujuan untuk merubah mindset atau pola pikir kami yang sebelumnya berprofesi sebagai penasihat hukum, auditor militer, dan panitia pengganti menjadi profesi yang mulia, officium nobile, yaitu sebagai hakim di lingkungan peradilan militer. Metode yang digunakan dalam pendidikan dan latihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer menggunakan blended learning system, yaitu perpaduan sistem pembelajaran di diklat, baik menggunakan e-learning dan klasikal, serta pembelajaran langsung di tempat magang, sehingga diharapkan penerapan metode tersebut dapat memberikan wawasan sebagai hakim yang profesional dan berintegritas tinggi. Untuk itu, perkenankan saya mewakili wisudawan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan pendidikan dan latihan di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sebagai calon hakim di lingkungan peradilan militer. Kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Panglima TNI yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti seleksi pendidikan dan latihan calon hakim di lingkungan peradilan militer. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, pimpinan, para dosen,
tutor, mentor, dan staf di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang telah memberi arahan dan bimbingannya sehingga kami dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini dengan optimal. Keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di lingkungan peradilan militer dan Ditjen Badi Miltun Mahkamah Agung yang telah mengupayakan yang terbaik dalam bidang administrasi kepegawaian sehingga dalam proses pendidikan dan latihan ini status kami sudah sebagai personel Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kelima, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para kadilmil selaku tutor kami dan para mentor yang dengan penuh dedikasi membimbing, membina, serta memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga kami dapat melaksanakan pendidikan latihan ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan dari Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Terakhir, ucapan terima kasih sampaikan kepada orang tua, istri, suami, dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan doa dan moral sehingga kami dapat melaksanakan pendidikan dan latihan ini sampai dengan selesai dan menjadi kebanggaan keluarga. Kepada seluruh rekan-rekan wisudawan, saya mengucapkan selamat atas prestasi dan pencapaian yang telah kita raih pada hari ini. Janganlah cepat berpuas diri. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan dan mimpi kita, namun hari ini merupakan langkah awal kita dalam meniti tugas dan tanggung jawab sebagai hakim militer. Ke depan akan banyak tantangan dan tanggung jawab yang harus kita emban. Oleh karena itu mari kita selalu tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moral integritas agar dapat berkontribusi positif guna terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mewujudkan suatu badan peradilan yang agung. Hadirin yang kami muliakan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenalkan kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada kami di dalam melaksanakan tugas, sehingga keberadaan kami sebagai hakim militer dapat membawa manfaat untuk kejayaan bangsa dan negara serta peradilan Indonesia, khususnya peradilan militer. Demikian pesan dan kesan kami selaku wakil wisudawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Sambutan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bambang Heri Mulyono, SH, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia, ini sebelum saya menyampaikan laporan, saya minta kepada para menti PPC Militer 4 untuk yel-yel supaya lebih semangat. Silakan.
Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk para menti PPC 4. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Sarifuddin, SHMH. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, yang dalam juga merangkap sebagai PLT Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, yang mulia Bapak Dr. Haji Sunarto SHMH. Yang mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Takdir Rahmadi SHLLM. Yang mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Burhan Dahlan SHMH. Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Amran Swadi SHM MM. Yang mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Bapak Haji Dwiarso Budi Santiarto SHMH. Yang mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Bapak Haji Soeharto SHMH. Yang saya hormati teman-teman dari Eselon 1, ada Pak Dirjen Badan Peradilan Umum yang juga merangkap sebagai PLT Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Bapak Haji Bambang Mianto SHMH. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang sekaligus juga PLT Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Sugianto SHMH. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1 dari Mabes TNI, dalam hal ini ada Asisten Personal Panglima TNI, Bapak Marja TNI Kusworo SEMM. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Bapak Laksda TNI Kresno Buntoro SHLLM PSD. Juga yang saya hormati Kepala Dilmil Tama, Wakil Dilmil Tama, Kepala Dilmilti, Wakil Dilmilti Medan, Jakarta dan Surabaya, Direktur Binganis Militer pada Direktorat Jenderal Badil Miltun Mahkamah Agung. Yang saya hormati para pejabat Eselon 2 di jajaran Mahkamah Agung dan Mabes TNI, para pejabat Eselon 2 di jajaran BLDK, serta seluruh hakim justisial pada BLDK, para tutor, para mentor. Ini yang kursi di tengah ini yang mulia, selain menti, para cakim militer, di belakangnya adalah para tutor dan para mentor yang bersama-sama dengan Pusdiklat terus untuk selama pelatihan ini kita mengembangkan seoptimal mungkin untuk PPC 3. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang untuk para keluarga dari para wisudawan, para cakim militer yang berada di sayap kanan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa menghadiri acara yang kita persiapkan sudah cukup lama, dan sebenarnya akan kita selenggarakan di Megamendung, namun karena kondisi gedung yang sedang direnovasi sehingga kita alihkan ke Sekretariat Mahkamah Agung di lantai 12 yang saya rasa ini juga cukup representatif untuk kita laksanakan wisuda. Sebagai umat beragama tentunya sepantasnya lah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti wisuda kelulusan untuk peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu PPC Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 4 pada hari ini Kamis tanggal 23 November 2023. Saya atas nama Badan Litbang Diklat Kumdil mohon izin untuk dalam hal ini dengan rasa bahagia kami mengucapkan selamat datang serta rasa terima kasih kepada hadirin
yang telah meluangkan waktu menyaksikan prosesi wisuda kelulusan PPC Militer Angkatan 4. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung serta hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dalam hubungannya dengan pelaksanaan acara wisuda kelulusan peserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu PPC Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 4, izinkanlah kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Program pendidikan PPC terpadu di Lingkungan Peradilan Militer Angkatan 4 ini dilaksanakan berdasarkan kesinambungan yang diawali dari keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 169 KMA/SK/10 tahun 2010 dan kemudian dilanjutkan nomor 133/KMA/SK/7 Romawi 2018 tentang pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu dengan modifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan analisis kebutuhan tentunya di lingkungan peradilan militer, dan untuk pelaksanaannya kemudian untuk mengasah skill dan praktek penerapan ilmu dan pengetahuan dipilihlah 5 pengadilan tempat magang, yaitu Pengadilan Militer 102 Medan, Pengadilan Militer 208 Jakarta, Pengadilan Militer 209 Bandung, Pengadilan Militer 312 Surabaya, dan Pengadilan Militer 316 Makassar. Program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu di lingkungan peradilan militer Angkatan 4 ini diikuti oleh 25 peserta untuk masing-masing pengadilan militer. Karena ini ada 25 dan ada 5 pengadilan militer, maka satu kelompok ada 5 orang peserta untuk magang. Para peserta pendidikan dan pelatihan calon hakim tersebut menempuh masa pelatihan selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester, namun dengan tahapan-tahapan yang sudah kita susun, yaitu di pelatihan pertama bertempat di Pusdiklat di Megamendung selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan magang 1 di pengadilan militer masing-masing selama 4 minggu atau 1 bulan, kemudian pelatihan kedua di Pusdiklat selama 4 minggu, magang 2 di pengadilan militer selama 12 minggu, kemudian tahap 3 yaitu pelatihan 3 di Pusdiklat selama 6 minggu, dan dilanjutkan dengan magang 3 di pengadilan militer selama 20 minggu. Dari tahapan-tahapan tersebut dengan rentang waktu yang kita anggap cukup, maka pelatihan dan magang calon hakim secara keseluruhan ini menempuh selama 48 minggu. Dalam masa pelatihan dan magang, para calon hakim diarahkan untuk memahami, menguasai, serta dapat menjalankan tugasnya sebagai administrator. Ini untuk magang 1. Kemudian setelah tahapan tersebut, para calon menjalankan pelatihan dan magang 2 yang arahnya adalah untuk membentuk skill calon hakim ini sebagai peran sebagai panitera pengganti. Dari proses ini diharapkan para calon hakim mampu menguasai persidangan, bisa membuat berita acara, dan kemudian tahap selanjutnya adalah pelatihan dan magang 3, di mana para calon hakim diarahkan sebagai asisten hakim. Pada fase ini dalam kapasitasnya sebagai asisten hakim dididik dan berpraktek untuk menjalankan tugas membuat dan menyusun konsep putusan yang berkualitas. Dalam kaitan ini, menti atau para peserta PPC Cakim Militer 4 ini ditunjuk untuk mendampingi majelis hakim tertentu dan membantunya dalam menangani perkara dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang dianggap layak dan patut bagi para calon hakim, dan dalam tataran inilah para calon hakim dibentuk untuk terampil menyusun sebuah putusan yang berkualitas.
Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung serta hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tujuan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu ini adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, berperilaku yang baik, berkualitas, serta yang utama adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga integritas pribadi secara terpadu, secara terintegrasi dari semua bidang ilmu yang kita tularkan. Dan pada gilirannya kita mengharapkan setelah selesai mengikuti program ini, pada saatnya nanti setelah dilantik menjadi hakim, semua alumni dari PPC ini kita harapkan telah siap melaksanakan tugasnya sebagai hakim muda, meskipun kita tahu ini kalau militer tidak ada yang benar-benar muda, beda dengan yang dari umum barangkali masih lulusan dari universitas. Ini rata-rata sudah pangkatnya sudah cukup tinggi. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka di ujung program pendidikan dan pelatihan ini para calon hakim menempuh ujian akhir, di mana dilakukan menggunakan media e-learning maupun dilakukan secara lisan atau interview yang cukup intens, dan mereka harus berhadapan dengan tim penguji yang terdiri dari Kepala Dinmil Tama, kemudian Wakil Kepala Dinmil Tama, kelompok hakim militer utama, serta jajaran Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi, para hakim militer pada BLDK, dan materi yang diujikan meliputi kode etik, pedoman perilaku hakim, kemudian juga substansi hukum, ada hukum material, hukum acara, administrasi perkara, dan konstruksi putusan pada studi kasus yang kita lakukan penilaian. Setelah proses pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu secara keseluruhan dijalankan oleh para calon hakim, maka pada gilirannya BLDK melaporkan hasil proses pembelajaran tersebut kepada Yang Mulia para pimpinan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Yang Mulia Ketua Kamar Militer dan Bapak Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tun, serta Kepala Pengadilan Militer Utama, untuk selanjutnya melaksanakan waktu itu rapat evaluasi. Dan dari hasil rapat evaluasi tersebut telah ditetapkan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer angkatan 4 dinyatakan lulus seluruhnya karena telah memenuhi nilai ambang kelulusan atau passing grade yang ditetapkan 70. Dan tidak hanya sekedar lulus, ini perlu kami laporkan kepada Yang Mulia bahwa capaian nilai yang terendah, kalau tadi passing grade-nya 70, ini nilai terendahnya adalah 88,58. Jadi sudah tidak hanya sekedar melebihi ambang batas. Dan capaian nilai tertingginya adalah 92,23. Dari uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa ini fastabiqul khairat, ya, persaingan nilai yang dicapai sangat ketat begitu di antara para peserta. Dan selanjutnya dari 25 orang peserta yang dinyatakan lulus telah pula ditetapkan 5 besar, the best 5, yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Nanti mohon bisa berdiri yang saya sebutkan. Yang pertama, Mayor CHK Dr. Putra Nova Arianto SSHMH. Silakan berdiri. Udah kelihatan ya? Ya sudah. Ya. Ini dari Pengadilan Militer 209 Bandung. Capaian nilai 91, dari Pengadilan Militer 102 Medan. Capaian nilai 92,23. Yang kedua, Mayor CHK Yuharti SH. Jadi meskipun ini perwakilan gender awareness ini,
Dari Pengadilan Militer 209 Bandung, capaian nilainya 91,97. Yang ketiga, Letkol CHK Muhammad Nur Sakdi SHMH. Ya. Terima kasih. Dari Pengadilan Militer 312 Surabaya, capaian nilainya ini enggak jauh-jauh juga ini, 91,81. Yang keempat, Kapten CHK Slamet Purwowidodo SST Han SIP SHMH. Banyak sekali ini gelarnya. Dari Pengadilan Militer 102 Medan, capaian nilainya 91,61. Dan yang kelima adalah Mayor CHK Andika Dimas Dwipa SH. Terima kasih. Dari Pengadilan Militer 312 Surabaya, capaian nilainya 91,33. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dengan dinyatakannya lulus untuk para peserta mengikuti program PPC terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan 4 ini, selanjutnya para calon hakim kami serahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk proses pengusulan lebih lanjut sebagai hakim yang akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kepada para peserta yang telah berhasil meraih peringkat 1 sampai dengan 5, kami ucapkan selamat dan semoga prestasi tersebut menjadi spirit, menjadi dorongan untuk selebihnya bisa menjadi teladan dan menjadi prestasi yang lebih baik di masa yang depan. Dan kepada peserta yang belum memperoleh 5 besar, bisa mengulangi lagi untuk ikut PPC. Yang jelas semuanya jauh di atas 70, jadi sudah yang paling rendah saja 88. Prestasi yang membanggakan. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Indonesia, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang mulia para pimpinan Mahkamah Agung atas segala arahan dan bimbingannya sehingga Badan Litbang Diklat Kumdil dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, utamanya di dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu lingkungan peradilan militer Angkatan 4 ini. Demikian laporan yang kami aturkan di hadapan yang mulia Ketua Mahkamah Agung dan segenap para yang mulia yang hadir pada forum di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung kiranya berkenan untuk memberikan sambutan, pengarahan kepada para calon hakim yang hari ini diwisuda, serta nanti sekaligus mengalungkan medali kepada masing-masing peserta. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perkenan para yang mulia, kami mengaturkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH.MH.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Panitera dan Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang juga adalah sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang kami hormati para pejabat Eselon 1 hadir, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Pak Bambang yang tadi sudah memberikan sambutan, yang sekaligus sebagai pejabat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Juga hadir Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dan kami hormati Bapak Kepala Peradilan Militer Utama, yang kami hormati Bapak Kabah Binkum, yang kami hormati para pejabat Eselon 2, terutama Kapus Diklat Teknis BLDK, ini kerjanya ini hari ini. Para pejabat Eselon 2 lainnya yang saya hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama, para Ketua Pengadilan Militer Tinggi beserta wakil, dan pejabat lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para mentor dan tutor yang juga tadi hadir disebutkan, para wisudawan dan wisudawati yang hari ini kita wisuda beserta keluarga, yang alhamdulillah saya lihat cukup banyak hadir di sudut kiri sana. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara wisuda beserta program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu peradilan militer angkatan yang keempat yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya berharap kita semua yang hadir dalam acara ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta sukses dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati, calon hakim peradilan militer yang wisuda pada hari ini beserta para keluarga. Momentum istimewa ini merupakan tahapan penting dari perjalanan karir saudara-saudara, para wisudawan, wisudawati semua di masa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan terpadu yang telah wisudawan, wisudawati jalani merupakan pondasi sekaligus parameter bagi kelayakan saudara-saudara semua untuk dapat dinobatkan sebagai hakim peradilan militer. Namun penting diingat bahwa wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses belajar yang akan Anda semua tempuh. Wisuda hari ini juga bukan simbol paripurnanya pengetahuan yang telah Anda miliki, tapi wisuda hari ini merupakan proses awal dari perjalanan panjang yang akan Anda semua tempuh di masa yang akan datang. Kelak dalam praktek peradilan yang sesungguhnya, ketika berhadapan dengan kasus-kasus real, Anda semua akan menyadari bahwa kita perlu lebih banyak belajar, karena ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui. Karenanya kita harus terus menimba pengetahuan, learning by doing, belajar sambil menerapkan ilmu yang telah kita pelajari, sehingga betul apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa sepanjang hidupnya manusia itu adalah seorang pembelajar, tidak pernah berhenti belajar. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki di diklat tadi. Tadi Pak Kapus tadi sudah menyampaikan
bagaimana saudara sudah ditempuh dengan baik, sehingga hasil yang didapatkan jauh di atas passing grade yang sudah disetujui. Ini patut disyukuri dan patut kita banggakan semua. Tapi jangan puas dengan itu. Praktek kasus-kasus yang akan Anda hadapi jauh lebih berat dari itu. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti berdiskusi. Bertanya kepada senior. Bertanya kepada siapapun. Jangan lihat orang tempat bertanya, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Karena belum tentu yang lebih senior adalah lebih mengetahui dari yang junior. Ini adalah ilmu sosial. Siapa yang lebih dulu membaca, siapa yang lebih dulu mempelajari, maka dia akan lebih dulu tahu. Karena itu dengarkan dengan baik, bertanya dengan baik kepada siapapun. Jangan segan, apakah kepada bawahan, kepada panitera, kepada atasan apalagi. Boleh jadi dia lebih mengetahui daripada kita. Dengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Terlebih di dunia hukum dan peradilan, di mana hukum itu selalu tertinggal dari derasnya arus perubahan. Law is always lagging behind. Karena itu, kita sebagai hakim harus mampu berpacu mengimbangi ritme perubahan tersebut agar putusan-putusan yang kita buat tidak out of date. Tentunya dengan tetap memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, asas keadilan, kepastian serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Wisudawan, wisudawati serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kelulusan Anda semua pada hari ini menjadi embrio bagi lahirnya hakim-hakim baru di peradilan militer. Dalam beberapa waktu ke depan, saudara semua akan diangkat menjadi hakim, sehingga menambah kekuatan baru dalam skuad hakim peradilan militer. Karena sudah lulus pendidikan, hanya tinggal menunggu SK Presiden saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ini turun keputusan Presiden, sehingga Anda semua akan ditempatkan di peradilan-peradilan militer yang membutuhkan tenaga Anda di seluruh Indonesia. Saat ini, formasi hakim peradilan militer masih terbilang minim, yaitu sebanyak 118 orang hakim tingkat pertama serta 34 orang hakim tingkat banding yang terdiri dari hakim tinggi maupun hakim utama. Jumlah personel ini tersebar di 23 pengadilan pada lingkungan peradilan militer yang terdiri dari 1 pengadilan militer utama, 3 pengadilan militer tinggi, 12 pengadilan militer tipe A serta 7 pengadilan militer tipe B. Meski tidak tergolong defisit jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada peradilan umum, agama dan tata usaha negara, namun jumlah personel hakim militer yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan agar sepadan dengan jumlah perkara yang terus mengalami lonjakan setiap tahun. Pada tahun 2022 yang lalu misalnya, beban perkara diterima peradilan militer tingkat pertama mencapai 2.859 perkara, atau meningkat sebesar 14,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.489 perkara. Kenaikan kuantitas perkara ini sudah sepatutnya dibarengi dengan penambahan sumber daya hakim agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara baik dan tepat waktu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari pengemban kekuasaan kehakiman di Indonesia, Anda semua sebagai calon hakim peradilan militer harus menyadari bahwa peradilan militer memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi militer sebagai institusi penjaga keamanan negara. Dalam konteks pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, peradilan militer bertugas memastikan bahwa proses pengadilan terhadap personel militer yang terlibat dalam pelanggaran dilakukan secara adil dan profesional. Hal ini penting demi menjaga martabat negara dan kehormatan Korps. Terlebih di tahun-tahun politik seperti sekarang ini, organisasi militer mengemban tanggung jawab ganda. Selain memastikan keamanan negara tetap terjaga, juga memastikan personel militer tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam hal ini,
peradilan militer bertugas menegakkan hukum demi menjaga independensi dan netralitas TNI saat menjalankan kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, melalui mekanisme peradilan yang tegas dan adil, peradilan militer harus mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik serta memastikan kualitas dan profesionalitas hakim di semua tingkat peradilan. Hakim militer adalah sosok multiple function. Di satu sisi dia adalah sosok prajurit yang berjiwa kesatria, dan di sisi lain juga sebagai seorang hakim yang bijaksana. Sebagai sosok militer, sudah sepatutnya senantiasa memperlihatkan postur prajurit yang telah tertempa sabta marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Kode Etik Perwira TNI, dan norma-norma ketentaraan lainnya. Sedangkan sebagai hakim, seorang hakim militer wajib menunjukkan kemampuan hukum, legal skill yang baik, independen, dan imparsial. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada Anda semua, wisudawan wisudawati, jagalah selalu integritas dengan profesionalitas. Jadikan dua nilai etik ini sebagai harga mati, sebab dengan dua hal inilah kewibawaan dan kredibilitas pengadilan dapat kita bangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya saya ucapkan sekali lagi kepada wisudawan wisudawati semuanya, juga kepada ucapan, kami ulangi, akhirnya saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para wisudawan wisudawati dan para keluarga. Juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, terkhusus kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Kapus Diklat Teknis, dan Mempin, kepada para widaiswara, para pengajar, fasilitator, dan segenap panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kontribusi yang telah kita berikan tercatat sebagai amal ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Peradilan Militer dan Bangun Pemudi-Pemuda oleh kelompok paduan suara Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
Pengalungan medali kepada para wisudawan wisudawati oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemberian ijazah serta surat keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung oleh Yang Terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Kepada para wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, para pimpinan Mahkamah Agung, dan para pejabat eselon 1 Mahkamah Agung dimohon berdiri. Selanjutnya, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SH.MH, berkenan untuk mengalungkan medali. Mayor CHK Dr. Putra Nova Arianto SSH.MH, Pengadilan Militer 102 Medan. Mayor CHK Kuat Yuharti SH, Pengadilan Militer 209 Bandung. Letkol CHK Muhammad Nur Sakti SH.MH, Pengadilan Militer 312 Surabaya. Kapten CHK Selamat Muhammad SSTH SH.MH, Pengadilan Militer 102 Medan. Mayor CHK Sugeng Lestari SH, Pengadilan Militer 209 Bandung. Jakarta. Mayor CHK Yahya Prasetya SH, Yudit Mulku Tahrir Hakim SH.MH, Pengadilan Militer 102 Medan.
Kapten CHK Zainal Arifin Anang Yulianto SH, Pengadilan Militer 316 Makassar. Kapten CHK Hendra Iskandar SHMH, Pengadilan Militer 312 Surabaya. Letkol CHK Baktiar SH, Pengadilan Militer 316 Makassar. Mayor CHK Parlawan Lubis SH, Pengadilan Militer 208 Jakarta. Mayor CHK Siswati SH, Pengadilan Militer 102. SPDI SHMH, Pengadilan Militer 208 Jakarta. Pengadilan Militer 316 Makassar. Kembali. Para wisudawan wisudawati disilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan kepada tutor dan mentor
oleh Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bapak Bambang Heri Mulyono, SH.MH. Penghargaan kepada tutor Kolonel CHK Mashkur ST SH.MH, Kepala Dilmil 102 Medan. Kolonel Laut H. Desman Wijaya SH.MH, Kepala Dilmil 107 Balikpapan. Kolonel Kumdahlan Suherlan SH.MH, Kepala Dilmil 209 Bandung. Kolonel CHK Astrid Siagian SH.MH, Hakim Militer Dilmil 208 Jakarta.
Letkol CHK Jasdar SHMH, Hakim Militer Diomil 3 16 Makassar. Mayor CHK Victor B. SHMH, Letkol CHK Yohanes Sudarso Harun SHMH, Hakim Militer Diomil 3 14 Denpasar. Penyerahan surat pengembalian calon hakim militer dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kepada pelaksana tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung disaksikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dan pelaksana tugas Dirjen Badim Miltun Mahkamah Agung dimohon mengambil tempat. Selesai, dimohon kembali ke tempat semula. Menyanyikan lagu Himne Guru oleh kelompok paduan suara Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Haji Jarkasi SHMH, Hakim Tinggi Justisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia dan yang berbahagia, marilah sejenak kita bermunajat seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini akan saya pandu menurut agama Islam, dan bagi yang mempunyai keyakinan lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimis sultanik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi ibadillahi salihin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunia-Mu, di pagi hari ini kami berkumpul menghadiri acara wisuda kelulusan calon hakim militer Angkatan 4. Berkahkanlah acara ini ya Allah, dan selimuti kami selalu dalam hidayah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, wisuda hari ini merupakan sepenggal catatan penting dalam kehidupan para wisudawan dan wisudawati. Setelah mereka dibina, ditempa dan dibekali ilmu pengetahuan selama 1 tahun lamanya. Karena itu ya Allah, jadikanlah ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri mereka, keluarga, masyarakat, dan bagi negara. Ya Allah, bimbinglah mereka selalu berada di jalan yang lurus. Kuatkanlah diri mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan beretika. Muliakan mereka dengan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Rabbana la tad'a lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala asiran illa yassarta, wala hajatan illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Acara wisuda calon hakim militer telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yang mulia dan hadirin dimohon berdiri. Acara wisuda calon hakim program PPC Peradilan Militer Angkatan 4 selesai. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan Mahkamah Agung meninggalkan ruang acara. Acara wisuda program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu peradilan militer angkatan 4 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Komandan. Hadirin disilakan duduk kembali. Persembahan lagu oleh kelompok paduan suara Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
kelompok paduan suara Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi, lanjut. Ya Bapak Ibu, ini akan diulang lagi, tapi mohon kiranya nanti jam 11:30 akan ada pengarahan dari Bapak Dirjen Badan Peradilan Militer. Jadi Bapak Ibu mohon jangan meninggalkan tempat, karena Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum yang sekarang merangkap jadi Dirjen Badan Peradilan Militer Dantun akan memberikan pengarahan di ruang ini jam 11:30. Terima kasih. Dan informasi satu lagi Bapak Ibu para wisudawan beserta keluarga. Ya Bapak Ibu dimohon berjoget ya, nanti kesannya Pak Kapus. Bapak Ibu Ramatama di lantai 1 beserta keluarga. Satu lagi, diulang lagi boleh. Ayo kita jawab lagi Bapak Ibu. Boleh untuk pendamping keluarga? Saatnya kita bergembira ria. Bapak Ibu, kami menyediakan foto di lantai 1 untuk foto biasa setelah acara wisuda. Ada foto booth di lantai 1, nanti setelah pengarahan dari Bapak Dirjen, mungkin Bapak Ibu bisa berfoto di lantai 1 dengan keluarga.
panggilan lo. Lo bagus-bagus lo. Mahkamah Agung ada acara diundang lo. Mahkamah Agung ada acara diundang lo.